Tetap kita berikan kemuliaan saudara, kita berikan tepuk tangan untuk rekan-rekan kita yang melayani kita. Terima kasih rekan-rekan, terima kasih untuk semua rekan-rekan yang melayani di belakang Asher, IO, semuanya terima kasih sudah memberikan pelayanan kepada kita. Silahkan duduk saudara. Saya percaya sekali saudara akan mendapatkan kebenaran firman Tuhan, meneguhkan saudara. Firman Tuhan katakan dengan jelas bahwa berharap kepada Tuhan itu, pengharapan di dalam Tuhan itu adalah kepastian. Amin. Itu sebabnya iblis mau membuat kita itu menjadi bimbang, supaya ketika kita menantikan janji Tuhan, kita itu menjadi ragu. Karena kalau hati kita bimbang, kata firman Tuhan Yakobus 1 ayat 6, kamu tidak akan melihat apa-apa. Kalau hatimu bimbang, kamu tidak akan pernah melihat penggenapan janji firman Tuhan. Bukan karena Tuhan yang membatalkan janjinya, tapi karena janji Tuhan itu hanya bisa diterima oleh iman. Lawannya iman adalah kebimbangan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, ini kita hari pertama berarti ya, hari pertama di bulan April. Benar ya? Hari pertama di bulan April. Ini akan menjadi bulan April ini, kita akan merayakan perayaan terbesar bagi orang Kristen seharusnya. Yaitu kita akan merayakan Paskah. Kalau bagi bangsa Ibrani ini adalah the holiest of the holy. Perayaan paling kudus bagi bangsa Ibrani. Memperingati bagaimana mereka keluar dari Mesir, bagaimana saat mereka dituntun keluar dari Mesir dengan mukjizat pada waktu itu yang terbesar, yaitu kematian anak sulung yang diluputkan dari bangsa Israel karena mereka mempersembahkan persembahan darah. Masih ingat cerita itu ya? Dan persembahan darah ini adalah kejadian yang 1500 tahun kemudian terjadi, adalah penumpahan darah Yesus di kayu salib. Jadi ini adalah peristiwa yang sama yang terjadi 1500 tahun kemudian, yang kemudian terjadi menyembelih anak domba Allah yang kudus, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Saudaraku, judul hari ini, pengharapanmu telah dipenuhi di dalam Yesus. Setiap kali kita berharap sesuatu, anak-anak Tuhan, supaya hatimu semakin lama semakin teguh dan tidak menjadi bimbang, fokuskanlah pandanganmu di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan katakan di dalam Yesus, maksud saya. Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan, aku datang untuk membawa kamu hidup, memberikan kehidupan. Karena di dalam Yesus ada kehidupan. Jadi kalau kita menerima Yesus, kita menerima apa? Kehidupan, otomatis. Kehidupan itu, Zao itu adalah kesembuhan, adalah berkat, adalah pemulihan. Jadi kalau kita datang sama Tuhan, kita menerima berkat, kita menerima pemulihan, kita menerima keselamatan. Benar? Itu sebabnya dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan begini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Siapa itu firman yang menjadi manusia dan diam di antara kita? Yesus. Jadi kalau kita mau intim dengan Tuhan, intim dengan Yesus, artinya kita intim dengan firman Tuhan. Sesimpel itu saudara. Kekristenan itu tidak rumit. Yang membuat rumit itu adalah agama. Intim sama Tuhan artinya kamu intim dengan firman Tuhan. Diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Dan Yesus itu dikatakan firman Tuhan penuh dengan apa? Penuh dengan apa? Kasih karunia. Jadi kalau kamu bertemu dengan Yesus, kamu bertemu dengan apa? Kasih karunia. Kalau kamu bertemu dengan Yesus, kamu bertemu dengan keselamatan. Itu sebabnya Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Jikalau kamu bertemu dengan Yesus, kamu menemukan jalan, kamu menemukan hidup, dan kamu menemukan apa? Kebenaran. Karena dia penuh dengan kasih karunia. Dan firman Tuhan katakan, 2 Korintus 9 ayat 8, dan Allah, baca dengan suara keras, sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah
Kelebihan di dalam berbagai-bagai kebajikan, kata firman Tuhan. Kenapa Tuhan melimpahkan kamu dengan kasih karunia-Nya? Supaya kamu berkelimpahan di dalam kebajikan. Kalau saya kasih gambaran, kasih karunia itu seperti lautan Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan, rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. Ratapan 3, rahmat dalam bahasa Ibrani hesed, rahmat itu grace, kasih karunia. Jadi Tuhan itu membawa rahmatnya selalu baru setiap hari. Perhatikan baik-baik. Jadi yang datang setiap hari itu apa? Siapa Bapak Ibu? Yang penuh dengan kasih karunia siapa? Come on, siapa? Yesus. Firman Tuhan katakan, Yesus itu penuh dengan kasih karunia. Jadi yang setiap hari, firman Tuhan katakan, membangunkan engkau dengan rahmatnya selalu baru. Itu siapa? Yesus. Itu sebabnya kalau kita bertemu dengan Yesus setiap hari, mengejar Yesus setiap hari, kita bertemu dengan apa? Kasih karunia. Kita bertemu dengan rahmatnya yang selalu baru setiap hari. Kasih karunia itu seperti lautan Bapak Ibu. Itu sebabnya saudara tidak pergi ke lautan untuk mengambil airnya lalu membawa gelas aqua yang 300 mili ini. Kalau kamu pergi ke lautan, di sana ada kesembuhan, di sana ada berkat, di sana ada pemulihan, di sana ada damai sejahtera. Kamu pergi ke dalam kasih karunia. Kalau kamu bawa segelas air 300 mili ini, kamu akan bertemu laut atau bertemu dengan 300 mili air? Hah? 300 mili. Makanya jangan bawa 300 mili. Kamu tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Jadi jangan cuman camping saudara. Cuman bawa air segini. Kita tuh datang sama Tuhan cuman kapan kita butuh. Jangan. Kata firman Tuhan. Mazmur 1. Kamu tuh harus seperti pohon yang ditanam di mana? Di tepi aliran air. Jadi jangan datang untuk mengambil airnya. Kamu tinggal di tepi aliran airnya. Apa saja yang mereka perbuat shall be blessed. Amin. Itu sebabnya Tuhan setiap hari ingin melimpahkan saudara dan saya dengan rahmat-Nya yang selalu baru setiap hari. Mukjizat-mukjizat yang terjadi, pemulihan finansial yang terjadi. Karena saudara bertemu dengan kasih karunia Tuhan. Amin. Nah, Tuhan selalu ingin melimpahkan rahmat-Nya yang selalu baru setiap hari. Tapi masalahnya, Yesaya 59. Nah, kita akan banyak membuka kitab Yesaya. Ditulis 800 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Berarti 3000 tahun sebelum masa kita. Ditulis oleh Yesaya seperti ini. Yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu. Yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudaraku, bagi Tuhan setitik dosa itu sama seperti dosa yang seluas lautan. Karena apa? Karena Tuhan kita itu dalam kitab Wahyu dikatakan kudus, kudus, kuduslah engkau. Kados, kados, kados. Segala sesuatu di Alkitab yang diulang 3 kali artinya ekstrim. Kudus, kudus, kudus. Allah itu extremely kudus. Kalau manusia itu berdosa, 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 extremely berdosa. Karena apa? Firman Tuhan katakan kita dilahirkan, dikandung di dalam dosa, benar? Perbuatan kita dosa, pikiran kita dosa. Jadi itu sebabnya manusia itu extremely sinner. Mereka itu pendosa yang besar. Karena apa? Lahir dikandung di dalam dosa, melakukan dosa, memikirkan dosa. Di-compare sama Tuhan, Tuhan itu super extremely kudus. Itu sebabnya dosa sekecil apapun di mata Tuhan tidak layak. Tapi puji Tuhan, saudara, kita sudah sama-sama mengerti kasih karunia Tuhan membenarkan kita. Amin. Kematian Kristus membenarkan kita. Nah, hari ini kita belajar yang ditulis oleh Yesaya ini, yang menjadi pemisah adalah kejahatan kami, dosa kami. Lalu Yesaya menulis
hatinya bangsa Israel. Dikatakan begini, sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami. Dia tulis 800 tahun sebelum kematian Yesus ya. Jadi ini grace belum ada. Dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Dia menyampaikan keluh kesahnya. Kami menanti-nantikan terang, tapi hanya kegelapan belaka. Menanti-nantikan cahaya, tapi kami berjalan dalam kekelaman. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta. Meraba-raba seolah-olah tidak punya mata. Saudara, ini gambaran orang yang di dalam hukum Taurat itu tidak punya pengharapan. Masih ingat gak ketika kita hidup di dalam hukum Taurat? Ketika proyek tidak jadi, pekerjaan kita dibatalkan, kita cari apa? Cari kesalahan kita, benar gak? Salah apa saya ya? Saya punya dosa apa? Kok barang saya hilang? Hilangnya di gereja lagi. Mungkin gara-gara kamu gak bayar persepuluhan. Kalau ada yang sakit, kita langsung cari apa? Jangan-jangan ada kutuk. Oh, saya pergi ke tempat ini, tempat itu ada ada yang nempel. Oh, karena saya ada dosa. Benar gak? Orang di bawah hukum Taurat gak punya pengharapan. Karena apa? Di dalam hukum Taurat, kalau orang sudah berdosa, dia siap-siap kena hukuman. Ulangan 28. Kalau kamu tidak taat mendengarkan dan melakukan perintahku ini, maka segala kutuk ini akan memburu engkau. Bapak Ibu, kata memburu di situ, memburu itu bukan nunggu lawannya, dia tunggu di perempatan, nanti orang ini akan lewat, saya tunggu di sini. Bukan, memburu itu mengejar sampai dapat. Itu sebabnya bangsa Israel tahu banget bahwa mereka orang berdosa. Itu sebabnya mereka gak bisa punya pengharapan, karena mereka tahu, oh panen kita gagal karena kita berdosa. Di dalam hukum Taurat nggak ada pengharapan. Orang grace itu selalu hidup di dalam pengharapan. Setelah ada kasih karunia, makanya ada pengharapan Bapak Ibu. Karena apa? Karena sekalipun kamu berdosa, kata firman Tuhan, Roma 3, aku tetap setia. Sekalipun kamu tidak setia, aku tetap setia. Roma 8, karena apa? Karena tidak ada lagi yang dapat memisahkan engkau dari kasihku. Kita selalu punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena Tuhan tahu kita pasti fail, tetapi janji Tuhan tidak pernah dibatalkan di dalam hidup kita. Amin. Tetapi di dalam hukum Taurat, Nabi Yesaya bilang, kami seperti meraba-raba dinding, semuanya mentok, gak berani punya harapan. Mau berharap sesuatu gak mungkin. Karena apa? Karena kami kan orang berdosa. Yang mereka lakukan adalah siap-siap nunggu dihukum. Kami tersandung di waktu tengah hari seperti di waktu senja. Bahkan tengah hari sekalipun kami tersandung. Waktu terang. Duduk di tempat gelap seperti orang mati. Masih ingat firman Tuhan katakan, Pengkhotbah 9 ayat 4. Duduk di tempat gelap seperti orang mati. Firman Tuhan katakan, tanda orang hidup adalah berpengharapan. Lebih baik anjing hidup daripada singa yang mati. Tanda orang hidup harus punya pengharapan. Di dalam hukum Taurat, kamu tidak akan pernah menemukan pengharapan. Kamu tidak berani berharap untuk pernikahanmu. Kamu tidak berani berharap untuk kesembuhan orang tuamu. Kamu tidak berani berharap untuk pemulihan bisnismu. Tidak punya pengharapan. Karena apa? Karena kamu tidak berani berharap, siapa saya? Saya ini kan orang berdosa. Benar? Kami sekalian meraung seperti beruang. Suara kami redup seperti suara burung merpati. Kami menantikan keadilan. Tapi tidak ada yang menanti-nantikan. Tetapi tidak ada menanti-nantikan keselamatan. Jauh, tetap jauh dari kami. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapanmu. Dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan kami mengenal kejahatan kami. Karena kami tahu kami orang berdosa, itu sebabnya kami gak punya pengharapan. Saya pernah tertipu dengan hal seperti ini. Tahun
1994 ketika saya terbaring di tempat tidur. Setelah 1 bulan atau setelah 2 bulan tempat tidur, ada seorang pendeta yang datang dan dia berkata bahwa kamu sakit, kamu lumpuh karena dosa-dosa yang kamu lakukan. Karena kamu dulu jahat, itu sebabnya semua ini terjadi dalam hidupmu. Lalu tidak lama, dokter mengambil cairan dari punggung saya untuk memastikan apakah penyakit saya masih bisa disembuhkan atau tidak. Hasil diagnosa dokter adalah saraf saya mati. Saraf saya mati artinya sudah tidak ada harapan. Berarti klop apa yang dikatakan dokter dan apa yang dikatakan Bapak Pendeta. Bapak Pendeta. Sampai saya lupa bulan kedua, seorang perempuan datang, anak muda, lalu berkata bahwa Tuhan Yesus sudah membayar semua dosa saya di kayu salib. Masalahnya adalah dosa. Sudah dibayar lunas di kayu salib. Pikiran saya cuma begini, kenapa saya nggak percaya sama ini aja? Toh yang satu kan sudah nggak punya harapan. Kalau saya lebih percaya ini kan setidaknya ada harapan. Sejak saat itu dokter pikiran manusia, dokter bekerja dan pikiran manusia sudah confirm bahwa tidak akan bisa sembuh. Hamba Tuhan sudah bilang bahwa terimalah nasibmu. Tapi ketika ada orang yang menyampaikan kabar baik, yang timbul apa Bapak Ibu? Harapan. Jadi setiap kali kabar baik diberitakan, yang timbul apa? Harapan. Setelah 3 bulan di rumah sakit, saya pulang ke rumah. Dokter bilang sudah tidak bisa diapa-apakan. Saya pulang ke rumah. Jari saya mulai bergerak, kaki saya mulai bergerak, tubuh saya mulai berjalan. Saya kembali normal karena saya punya pengharapan. Amin. Dunia itu bisa punya cita-cita. Dunia itu bisa punya mimpi. Tapi dunia itu tidak punya dasarnya. Benar nggak? Orang berpengharapan karena ada dasarnya. Dasarnya apa? Janji firman Tuhan. Hidup di dalam hukum Taurat membuat kita kehilangan pengharapan. Tidak berani berharap. Ia melihat, sekarang berubah. Tuhan melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil menolong bangsa Israel. Dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Karena apa? Dikirim nabi, nabi gagal. Dikirim hakim, hakim gagal. Dikirim raja, terakhir dikirim raja, raja pun gagal. Maka tangannya sendiri memberi pertolongan dan keadilannya lah yang membantu. Jadi Tuhan sendiri yang menolong saudara. Lalu firman Tuhan katakan ayat 20. Baca dengan suara keras. Dan ia akan datang sebagai penebus di Sion untuk orang Yakub, untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan, sampai datang penebus, kata Tuhan. Jadi kelahiran Yesus sudah dinubuatkan 800 tahun sebelum dia mati bahwa akan datang penebus yang akan membebaskan kalian semuanya. Amin saudara. Nah luar biasanya kalau datang penebus. Penebus ini kalau membuat ikatan sama seseorang, kalau membuat penebusan sama seseorang, maka semua kerugian orang itu akan menjadi kerugian dia. Status orang itu akan menjadi statusnya dia. Sementara dia, orang yang tadinya statusnya buruk, semua yang buruk dari dia pindah ke yang menebus, dan penebus ini menjadi seperti orang yang dia tebus. Saya ulang. Kalau saya membuat penebusan, Bapak Ibu, akan terjadi pertukaran status. Yang untung kalau posisinya di bawah. Benar ya? Kalau dia ditebus sama orang yang posisinya di atas, maka posisinya berubah, benar? Yang di atas jadi yang di bawah. Ketika Yesus datang menjadi penebus, firman Tuhan katakan, 2 Korintus 5 ayat 21, dia, baca dengan suara keras, yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa. Karena siapa? Karena siapa?
Sebut nama orang di sebelah saudara. Karena siapa? Supaya ya dalam Dia kita dibenarkan. Yesus yang tidak berdosa dibuatnya berdosa. Karena siapa saudara? Dia membuat penebusan dengan siapa? Saudara yang berdosa atau saudara yang kudus? Saudara yang berdosa. Ketika dibuat penebusan, Yesus yang tidak mengenal dosa menjadi berdosa. Saudara yang berdosa menjadi apa firman Tuhan katakan? Dibuat menjadi apa? Di apa? Jadi orang benar, saudara. Saudara statusnya berubah menjadi orang benar. Nah ini dasar yang mau saya kasih tahu. Saudara statusnya menjadi orang benar. Dan sebagai orang benar, saudara mendapatkan upah orang benar. Kalau saudara baca Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 itu, jikalau engkau benar-benar mendengarkan perintahku dan melakukannya, nah orang benar itu adalah mendengar dan melakukan perintah Tuhan menurut hukum Taurat. Maka aku akan membuat namamu masyhur. Lalu ayat berikutnya, ayat 2 firman Tuhan katakan, diberkatilah engkau di rumah, di pekerjaanmu, di ladangmu, di perjalananmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah A, diberkatilah B, diberkatilah kandunganmu, diberkatilah ternakmu, diberkatilah. Apa yang terjadi saudara? Maka berkat orang benar turun ke atas engkau. Kalau kamu setia melakukan semua yang kuperintahkan. Tetapi pada waktu kamu bertukar posisi sama Tuhan, sekarang yang terjadi apa? Statusmu berubah bukan karena perbuatanmu, tetapi karena pertukaran dengan Yesus. Ini yang terjadi kepada anak bungsu itu. Saudara perhatikan, ketika anak bungsu itu kembali ke rumah bapaknya, anak prodigal son ini, anak yang kalau bahasa ininya, bahasa Bataknya prodigil. Digil itu keras kepala. Kembali ke rumah bapaknya, anak itu menjadi orang benar. Apa yang dilakukan anak ini sehingga dia diterima oleh bapaknya? Apakah dia sudah bekerja di rumah bapaknya? Apakah sudah melayani di rumah bapaknya? Tidak. Pada waktu dia datang ke rumah bapaknya, apa yang dilakukan bapaknya? Dia membenarkan anaknya dengan mengenakan jubah kebenaran. Dikenakan jubah kebenaran kepada anaknya. Saat itu juga dia menjadi benar di hadapan bapaknya. Bukan karena perbuatannya, tetapi karena dibenarkan. Pada saat dia dibenarkan, dia mendapatkan upah orang benar. Apa itu? Posisinya dijadikan anak kembali. Dikasih apa? Sendal merek. Dipakaikan sendal, karena sendal adalah lambang atau status sebagai anak. Budak tidak boleh pakai sendal, karena kalau budak itu mereka itu seperti tawanan di rumah. Jadi kalau mereka lari dari rumah, kalau mereka nggak pakai sendal, maka kaki mereka akan terluka, kena batu yang tajam atau kena tumbuh-tumbuhan yang berduri. Maka kalau kakinya berdarah, mereka lari terus, maka mereka akan dikejar predator. Itu budak. Jadi budak di rumah tidak pakai sendal. Ketika dia datang ke rumah bapaknya, statusnya langsung menjadi apa? Anak. Dan jikalau kamu adalah anak, kamu adalah ahli waris. Artinya kamu berhak untuk menerima semua janji-janji Tuhan. Yang kedua, yang diberikan kepada si bungsu itu apa? Apa? Cincin. Cincin lambang dari apa? Otoritas. Semua punya bapa adalah punya anak. Amin saudara? Semua punya bapa, punya anak. Itu upah orang benar saudara. Kamu layak untuk menerima semua janji itu. Untuk semua janji itu, apa yang terjadi sama Tuhan Yesus? Dia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya berdosa. Sekarang Yesus menanggung semua dosa, benar gak saudara? Itu sebabnya Yesaya 53 katakan, dia tertikam oleh karena siapa yang memberontak? Saudara yang memberontak, Yesus yang ditikam. Dia diremukkan oleh karena kejahatan saudara dan saya. Ganjaran yang mendatangkan
keselamatan. Saudara selamat, pekerjaanmu selamat, bisnismu selamat, pernikahanmu selamat. Kamu ditakdirkan untuk selamat, makanya rubah namamu menjadi dan oleh bilur-bilurnya saudara menjadi sembuh. Lihat kata firman Tuhan, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tuhan telah menimpakan kejahatan kita sekalian. Kata sekalian di situ, semua dosa yang masa lalu manusia yang pernah ada di bumi ini dan semua dosa manusia yang akan lahir ditimpakan kepada Yesus. Supaya kamu yang percaya dibenarkan jadi orang benar, saudara. Di mata Tuhan, perhatikan baik-baik, bukan di mata pasangan. Kalau di mata pasangan, kamu orang yang harus dibenarkan. Kamu orang bermasalah gitu. Status saudara sekarang adalah orang benar. Saudara, itu sebabnya kata firman Tuhan, kamu tidak ditebus, kamu tidak dibenarkan dengan barang yang fana. Kamu dibenarkan dengan darah yang mahal. Supaya apa Tuhan mengatakan itu 1 Petrus 2? Supaya kamu tahu, kamu itu berharga. Setiap orang kalau dia mengerti dirinya berharga, maka dia akan memperlakukan dirinya seperti barang berharga. Amin. Bersikap seperti orang yang berharga. Itu sebabnya grace itu tidak murahan. Karena dia ditebus dengan darah yang mahal. Nah, saya lanjutkan. Yesaya 60 ayat 1. Ini sesuai dengan tema gereja GKKD. Itu sebabnya sebagai orang yang telah dibenarkan. So, ready ya, siap untuk statement-statement berikut ini. Statement-statement yang luar biasa, saudara. Bangkitlah, arise and shine, kata firman Tuhan. Tema gereja kita. Bagi yang tidak tahu, tema gereja kita. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. So, perhatikan begini. Di satu sisi, kegelapan akan menutupi bumi. Jangan berdoa, Tuhan jangan terjadi perang. Berikanlah perdamaian dunia ini. Itu doa antikris, saudara. Bahwa satu kali akan terjadi perdamaian. Barusan terjadi penandatanganan di Uni Emirat Arab. Masing-masing agama membawa simbolnya. Lalu mereka mengikat perdamaian bahwa mereka tidak akan saling berperang. Sampai termasuk Yahudi di sana, saudara. Semua agama besar mengikat perjanjian. Antikris terakhir kali datang, lalu mereka akan mengikat perjanjian perdamaian. Firman Tuhan katakan tidak akan ada perang. Jadi kalau saudara berdoa, jangan ada perang, saudara. Dijawab sama antikris. Kamu akan mendengar deru perang. Kamu akan mendengar kelaparan. Amin. Amin. Hai rekan-rekan yang di Bali, hai rekan-rekan yang di Papua. Selamat join bersama-sama. Ini ibadah awal bulan kita, semuanya live streaming di wilayahnya masing-masing. Kemarin saya kasih tahu ke teman kita yang petani di Bali, petani di Bali. Saya tunjukkan gambarnya, saudara. Mereka datang, ini keluarganya Pak Surya. Mereka datang, dia sudah bercerita, keluarga ini sudah bercerita, lalu menunjukkan hasil panen mereka yang bagus banget. Padahal ini lagi musim hujan. Musim hujan, panen itu tidak baik. Buahnya tidak bisa merah. Tapi apa yang mereka lakukan? Setiap hari mereka ucapkan firman Tuhan. Itu buah stroberi terbesar yang pernah saya pegang, saudara. Itu buah stroberi yang terbesar yang pernah saya pegang. Saya pernah punya klien, dia tunjukkan saya buah stroberi, harga stroberi itu 500.000 dua. Dia tunjukkan hampir sama besar dan ini import yang sudah dilakukan ini. Rekayasa genetik gitu. Yang terjadi di pertanian rekan-rekan kita diucapkan firman Tuhan. Sampai tetangga-tetangga mereka petani juga datang dan bilang, kenapa bisa besar banget?
Saya ngobrol sama mereka. Akhir zaman akan terjadi kelaparan yang luar biasa. Petani itu akan menjadi pekerjaan yang primadona. Perang di mana-mana, kelaparan di mana-mana, kehilangan kasih, orang tua meninggalkan anaknya. Lalu apalagi kata firman Tuhan, penyakit sampar di mana-mana, benar? Penyakit yang tidak pernah kita dengar, bahkan monyet pun sekarang punya flu. Jadi kalau saudara pergi bertemu monyet yang pegang tisu, saudara tahu dia sedang, yang tidak ada mungkin flu babi. Flu babi ada? Ada. Jangan sampai. Jangan sampai. Kasihan orang-orang yang menanti-nantikan babi. Firman Tuhan katakan, kegelapan akan terjadi kepada bangsa-bangsa. Lalu saudara perhatikan, apa yang terjadi kepada gereja Tuhan? Firman Tuhan bilang, tetapi terang Tuhan, di satu sisi terang Tuhan terbit, kemuliaannya akan terbit atasmu. Perhatikan baik-baik saudara, kegelapan akan terjadi di bangsa-bangsa. Keuangan akan terjadi kehancuran. Sistem keuangan akan hancur, perang akan terjadi di mana-mana, penyakit sampar akan terjadi di mana-mana, kata firman Tuhan. Lalu terang Tuhan terbit di rumah Tuhan, saudara. Itu sebabnya beberapa minggu yang lalu saya ceritakan, yang diserang waktu pandemi itu adalah gereja, saudara. Karena firman Tuhan katakan di akhir zaman terang Tuhan akan bersinar di mana? Di gereja. Lalu kata firman Tuhan, kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Perhatikan baik-baik, kata kemuliaan. Jadi kemuliaan Tuhan akan nyata di atas saudara. Kata kemuliaan itu dalam bahasa Ibrani adalah kabod. Kabod itu artinya, perhatikan baik-baik, kehormatan, hafalkan, kemasyuran, namun kekayaan. Masih ingat berkat Tuhan yang pertama kali di Ulangan 28 ayat 1. Kalau kamu mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya dengan setia, maka aku akan membuat namamu masyhur. Perhatikan, masyhur di situ adalah aku akan melakukan pemulihan atas keluargamu. Daud pernah malu terhadap keluarganya, saudara, karena keluarganya yang hancur. Kemasyhuran itu adalah kemasyhuran nama baik keluarga kita. Lalu firman Tuhan katakan kehormatan, kemasyhuran dan kekayaan. Lalu dituliskan kemuliaan Tuhan akan menjadi nyata. Kata menjadi nyata dalam bahasa asli disebut ra'ah. Ra'ah itu artinya terlihat, akan menampakkan diri. Yang tadinya kita cuma berani berharap, amin, aku berharap pemulihan. Aku berharap pemulihan keluargaku. Aku berharap berkat atas bisnisku. Aku berharap. Saudara perhatikan, kata firman Tuhan, itu akan nampak, akan terlihat. Bukan lagi menjadi pengharapan, tapi akan nyata bagi engkau. Akan nyata bagi saudara. Ada yang bengong. Akan terbit atas saudara. Akan kelihatan di dalam hidup saudara. Amin, saudara. Oh. Akan nyata, kata firman Tuhan. Lalu ayat berikutnya dibilang, tadi dikatakan kehormatan, kemasyhuran, lalu apa? Kekayaan. Perhatikan saudara, kehormatan, yang pertama kali kehormatan keluargamu akan terjadi. Pemulihan di keluargamu, firman Tuhan katakan, bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun kepada terangmu. Karena apa? Karena kemasyhuranmu. Dan raja-raja datang pada cahaya yang terbit atasmu. Entah kenapa saya mau berbisnis dengan kamu. Entah kenapa saya percaya sama kamu. Ngelihat tampangmu, harusnya enggak. Tapi ketika saya merasakan damai sejahtera, saya datang kepada engkau. Wah. Saya sudah pernah ceritakan sama saudara waktu kami pergi di Bali. Ada seorang pengusaha yang datang waktu itu bersama-sama ya. Ada Bang Rasdi, Bang Dumu kalau saya tidak salah. Lalu pengusaha itu turun dari lift, dari rumahnya. Waktu mereka ngelihat kami, dia berhenti, dia ngobrol sama saya. Entah kenapa,
Saya pengen ngajak Bapak makan siang bersama. Maksudnya, ya saya pengen ngobrol-ngobrol. Kami menghabiskan waktu 2,5 jam ngobrol-ngobrol. Dan dijamu di rumahnya dia. Baru ketemu saudara. Kemuliaan Tuhan terbit atas saudara. Amin. Yang tadinya saudara gak dianggap, sekarang jadi dianggap. Bukan karena kehebatan saudara. Perusahaan saya perusahaan kecil kok. Saya belum melakukan yang hebat kok. But you will see. Lalu firman Tuhan, angkatlah mukamu dan lihatlah kehormatanmu sekarang. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anakmu laki-laki datang dari jauh. Anakmu perempuan digendong. Saudara perhatikan. Pemulihan di dalam keluargamu. Amin. Pemulihan dalam keluargamu. Keluarga saya baik. Geser lagi saudara, om tantemu, kakek nenekmu. Geser lagi, semuanya baik. Nenek buyutmu, sudah meninggal. Tarik lagi saudara. Kejauhan berarti, kejauhan. Akan terjadi pemulihan, kata firman Tuhan. Hati bapa akan kembali kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak akan kembali kepada bapanya. Terjadi pemulihan karena itu kemuliaan, kata firman Tuhan. Itu kehormatan bagi saudara. Untuk apa kita punya nama yang hebat, punya kekayaan yang bagus seperti Daud saudara. Tetapi anak-anaknya saling bunuh-bunuhan dan Daud diusir sama anaknya sendiri, Absalom. Bukankah itu mengerikan saudara? Untuk apa kita memiliki semua isi dunia ini, tetapi yang paling berharga dalam hidup kita, kita kehilangan mereka. Saudaraku, Tuhan pulihkan. Amin. Tadi kemuliaan, apa yang bicara? Yang ketiga apa? Kekayaan. Cuan. Pada waktu itu, perhatikan ayatnya. Engkau akan heran dan melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab apa? Kelimpahan. Ayo dong perhatikan. Kelimpahan atau cuman dibilang uang? Apa yang dibilang? Kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Memang waktu bangsa Israel itu 400 tahun, 430 tahun tepatnya, dijajah menjadi budak di Mesir. Pada waktu Tuhan bilang ini, aku akan memberikan kamu tanah yang berlimpah susu dan madu. Bangsa Israel bilang, berlimpah? Nggak ngerti berlimpah, karena selama ini kurang, benar nggak? Ya Pak, bayar cicilan aja udah nggak bisa ini, apalagi bayar uang sekolah, bayar ini, ngomong kelimpahan. Tuhan ngomong saudara, kelimpahan dari seberang lautan akan beralih kepadamu. Kekayaan apa? Saudara nangkap gak kenapa kita diberkati dengan kekayaan bangsa-bangsa? Supaya kita bisa menjadi berkat bagi yang memberkati kita. Harus berkat bangsa-bangsa. Gak bisa berkat RT memberkati bangsa-bangsa. Gak bisa saudara. Berkat RW hanya bisa memberkati RW. Berkat bangsa memberkati bangsa-bangsa. Amin. Ayo dong. Mulai saudara diberikan janji. Kalau diberikan janji akan timbul apa saudara? Pengharapan. Engkau akan tercengang dan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Saudaraku, semua yang kita baca di perjanjian lama itu, kata firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 11, itu akan terjadi lagi kepadamu. Dengarkan saya baik-baik. Apa yang terjadi kepada Yusuf terjadi kepada saudara. Pada waktu itu Yusuf mendapatkan kasih karunia Tuhan. Satu hari dia di rumah lelang, telanjang saudara. Ketika dia mendapatkan kasih karunia Tuhan, dia di rumah Potifar menjadi apa?
kepala rumah tangga Potifar. Ketika dia dibuang di penjara yang paling dalam, dia mendapatkan kasih karunia Tuhan dalam 1 hari. Benar nggak? Ketika dia mentafsirkan mimpi raja, 1 hari dia mendapatkan apa saudara? Perdana Menteri. Orang tuh kalau dapatkan kasih karunia Tuhan dalam 1 hari, berubah saudara. Harusnya ini bunyi tadi, begitu. Cuman nggak bunyi aja. Dalam 1 hari, Daniel yang tadinya tidur di gua singa saudara, menjadi apa saudara? Kata firman Tuhan, Raja berkata apa? Semua kerajaan ini di bawah tanggung jawab engkau. Wow. Dalam 1 hari, yang tadinya Musa menggembalakan sedikit ternak mertuanya, 1 hari dia menggembalakan 2,5 juta bangsa Israel. Firman Tuhan katakan, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh yang di perjanjian lama. Dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup sekarang ini, di mana zaman akhir telah tiba. Saudaraku, kita sudah melihat bagaimana Nuh. Amin. Kamu akan mengalami hal yang sama. Jadi Abraham itu orang benar. Lot orang benar nggak saudara? Lot orang benar. Abraham orang benar yang berkemenangan, yang berhasil. Lot itu anak Tuhan yang gagal. Benar nggak? Gagal dalam keluarganya, tidak menerima janji Tuhan. Jangan tiru kegagalannya Lot, benar? Apa yang kita lihat di perjanjian lama terjadi juga di dalam kehidupan saudara. Alkitab pernah menuliskan ada masa yang sangat gelap saudara. Jadi yang dituliskan Yesaya itu sudah pernah terjadi sebelumnya. Ada masa yang sangat gelap, tetapi terang Tuhan terbit di rumah anak-anak Tuhan. Pada waktu itu terjadi tulah yang ke-9. Semua tanah Mesir mengalami kegelapan. Firman Tuhan katakan begini, Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita. Seluruh Mesir selama berapa hari? 3 hari. Dan tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tapi pada semua orang Israel ada apa? Terang di tempat kediamannya. Jadi apa yang diceritakan Yesaya tadi sudah pernah terjadi di zamannya. Pada waktu mereka dipimpin Musa keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, terjadi kegelapan yang sangat luar biasa. Terang Tuhan terbit. Lalu perhatikan, ada kata kemuliaan Tuhan terbit atas bangsa Israel. Perhatikan saudara. Bulan ini akan menjadi bulan permulaan segala bulan bagimu. Ini bukan ini saudara, bukan pantun. Ini bulan bukan sembarang bulan, bukan saudara. Kebanyakan ini ya TikTok. Bulan ini akan menjadi bulan permulaan bagi bulan bagimu, semua bulan. Bagi bangsa Israel, mereka memiliki tahun baru itu 2. Satu Rosh Hashanah bulan 9, itu kemerdekaan mereka. Negara mereka berdiri bulan 9. Tetapi bulan 4 ini, bulan Abib atau Nisan, itu adalah hari raya rohaninya mereka, hari raya kemerdekaan mereka dari perbudakan Mesir. Jadi mereka punya 2 hari raya bagi orang Israel. Punya 2 hari kemerdekaan yang akan mereka rayakan sebentar lagi. Dari sini ayatnya. Inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Ini awal tahunnya, kata firman Tuhan. Akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap orang Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangganya. Saudara nangkap gak sih kenapa ayatnya itu dituliskan detail banget? Bulan segini, benar? Hari segini, benar? Karena 1500 tahun kemudian, di hari yang sama, di waktu yang sama, nanti kita baca di waktu senja, ini diambil domba untuk disembelih. Tetapi 1500 tahun kemudian, di waktu yang sama, di bulan yang sama, di jam yang sama, anak domba Allah, siapa itu? Yesus sedang disalibkan. Itu sebabnya Alkitab tulis semuanya dengan detail, saudara. Karena 1500 tahun kemudian, Yesus mati. Di waktu yang sama, kita akan lihat nanti.
Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah. Jadi satu keluarga, satu ekor domba. Lalu, anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, tidak ada celaknya. Makanya orang selalu nanya begini, kenapa harus Yesus yang mati di kayu salib? Kenapa enggak malaikat? Enggak bisa. Malaikat itu enggak bisa jadi manusia. Yesus menjadi manusia, Filipi 2. Kenapa harus manusia? Karena firman Tuhan katakan persembahan itu harus persembahan yang tidak bercela. Manusia mana yang tidak bercela? Benar? Itu sebabnya Allah harus menjadi manusia. Firman Tuhan katakan, kamu boleh ambil domba atau kambing, kamu harus menguruknya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kata senja, bahasa Ibrani adalah ereb. Perhatikan saudara, Yesus disembelih pada waktu senja. Yesus itu naik ke kayu salib jam 9 sampai jam 15, jam 3 sore. Benar ya? Lalu dia menghembuskan nafasnya terakhir jam 3 sore. Senja itu sampai jam berapa? Sampai jam 6. Benar ya kan? Dawn itu sampai jam 6. Baru dimulainya hari. Makanya orang Israel itu memulai hari itu setelah jam 6. Itu adalah hari pertama. Karena Tuhan berkata apa? Jadilah petang dan jadilah siang. Jadi hari pertama harus dimulai dengan petang. Gelap dulu. Tuhan Yesus naik ke kayu salib jam 9. Lalu dia mengalami penganiayaan, disiksa dan sebagainya. Jam 9 pagi dia mulai berjalan saudara, pagi-pagi dia dipukul, disiksa dan sebagainya. Lalu jam 12 sampai jam 3 terjadi apa? Gelap gulita saudara. Bahkan ada catatan yang saudara bisa melihat itu di YouTube. Dituliskan sampai ke dataran Cina pada waktu yang sama, jam yang sama, hari yang sama. Dataran Cina itu sampai mengalami kegelapan. Karena Cina salah satu peradaban tertua di dunia ini, benar? Ada satu catatan yang menuliskan pada saat yang sama terjadi kegelapan. Pada waktu itu Tuhan Yesus sedang menanggung semua dosa manusia. Tadi kan ditulis, domba itu harus disembelih pada waktu senja. Jam 12 kan nggak senja. Terjadi kegelapan saudara. Ereb itu artinya masa sebelum gelap. Terjadi kegelapan. Tuhan Yesus menerima segala siksaan, penderitaan. Dia terima semuanya. Sampai jam 15 dia bilang apa? Sudah selesai. Kalau kita compare saudara, di persembahan di imam, di bait Allah pada waktu itu jam 9 pagi-pagi, mereka akan membawa kambing domba ke tempat imam. Imam akan melihat dombanya, di-assess dombanya, lalu domba itu akan disembelih. Jam 12 domba itu akan dibakar. Lemaknya akan dipisahkan dari tubuhnya. Di jam yang sama, jam 3 sore setelah selesai semuanya, imam besar akan keluar dari ruang Maha Kudus. Setelah dia memercikkan 7 kali persembahan darah, dia percikkan. Lambang dari darah Yesus yang akan terpercik 7 kali di kayu salib. Dia percikkan 7 kali. Setelah selesai, dia bilang apa? Dia keluar, dia bilang apa? Di hadapan semua orang, dia bilang, sudah selesai, sudah selesai. Di kayu salib, Yesus berkata, sudah selesai. Pada saat dia berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus itu tidak dibunuh saudara. Yesus itu menyerahkan nyawanya. Tidak ada yang bisa membunuh Tuhan Yesus. Beberapa kali percobaan yang dilakukan untuk membunuh Tuhan Yesus. Dia pernah mau dilempari sampai mati, benar? Dia pernah mau didorong, mau dijatuhkan ke lembah Megido. Tidak ada yang dapat membunuh dia. Dia yang menyerahkan tubuhnya. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu pada saat itu jam 15 saudara, jam 15, jam 3, tiba-tiba terjadi cerah yang luar biasa. Kata ereb itu juga adalah terjadinya senja 2 kali. Gitu.
Ereb itu menceritakan senja itu terjadi 2 kali. Kok bisa? Jam 12 terjadi gelap sepanjang 3 jam sampai jam 3. Kemudian terjadi senja yang berikutnya. Jam berapa? Nah, sampai jam 6. Karena di atas jam 6 sudah malam. Tiba-tiba jam 3 terang semuanya. Semua dosa manusia sudah diterima, sudah diampuni Tuhan. Tiba-tiba terang lagi. Kemudian gak lama senja turun lagi saudara. Karena hari sudah semakin gelap. 1500 tahun sebelumnya, di waktu senja, di jam 12, di jam sore, jam 3, bangsa Israel ngapain? Sudah menyembelih dombanya. Firman Tuhan katakan begini, kemudian apa? Jam 3, mereka ngapain? Ambil darahnya, taruh di ambang pintu rumah. Bentuknya apa saudara? Salib. Ditaruhnya di ambang pintu rumah. Dari luar, dari dalam gak kelihatan saudara, dari luar. Supaya siapa yang melihat? Kata firman Tuhan, supaya kalau aku lihat, jadi supaya Tuhan yang lihat, bukan supaya saudara yang lihat. Kamu tuh dibenarkan karena Tuhan yang melihat ada darah Yesus. Itu grace itu saudara. Saudara perhatikan, grace itu ada orang yang selalu bilang, enak banget dong. Orang yang hidup di dalam grace bisa berbuat dosa. No, perhatikan baik-baik. Kalau ada orang berdosa saat itu, anak sulung, baru saja membunuh, baru saja berdosa, masuk ke dalam rumah, dan di rumah itu ada darah. Selamat gak dia? Selamat gak dia? Selamat. Tetapi kalau ada anak imam saat itu, tidak pernah berbuat dosa, hidup dalam kekudusan. Lalu dia bilang, aku masuk ke rumah, aku gak akan mati karena aku kan kudus, gak pernah melakukan dosa. Menurut saudara ini orang mati atau hidup? Ketika malaikat Tuhan lewat, mati atau hidup? Mati saudara. Itu yang disebut dengan dibenarkan karena darah Yesus. Bukan karena perbuatan. Setelah dia dibenarkan saudara, firman Tuhan katakan darahnya ditaruh di ambang pintu. Di jam yang sama, di waktu yang sama, Tuhan Yesus dicucukkan apa? Lambungnya dengan tombak. Supaya semua cairan di tubuhnya, darahnya keluar sampai tetes yang terakhir. 1500 tahun kemudian. Lalu tubuhnya, kata firman Tuhan apa? Dagingnya harus dimakan. Mereka pada malam itu juga yang dipanggangnya harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta dengan sahur pahit. Makanya Tuhan Yesus sehari sebelum dia disalibkan, dia ambil cawan yang berisi anggur. Dia bilang ini darahku, minumlah katanya. Ini mengingat peristiwa 1500 tahun pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir saudara. Dia ambil roti, dia bilang, ini tubuhku, makanlah. Bagi orang Ibrani saudara tahu, ini adalah peristiwa 1500 tahun yang lalu saudara. Ketika mereka keluar dari Mesir. Mereka semuanya dibenarkan. Akibat mereka dibenarkan, firman Tuhan katakan, katakanlah kepada bangsa itu supaya setiap laki-laki meminta apa? Come on. Barang-barang emas. Perak kepada tetangganya dan kepada setiap perempuan kepada tetangganya pula. Laki-laki dibilang, ambil emas. Minta sama semua tetanggamu. Saudara bayangkan, di rumah orang Mesir sedang ada tangisan. Benar gak? Anak sulung mereka mati saudara. Kambing dombanya yang sulung mati. Di rumah Israel, saudara perhatikan, selama ini mereka budak, dihina sama semua orang. Hari itu mereka dibenarkan, kata firman Tuhan. Alkitab yang catat dalam Keluaran 11 atau Keluaran 12 saya lupa. Bahkan anjing pun gak berani menggonggong kepada orang Israel. Wah, keren banget. Tetapi di rumah orang Mesir, firman Tuhan katakan, dari mulai anak raja sampai keturunan budak yang menghadap batu kilangan, kata firman Tuhan, semua anak sulungnya mati. Dan kambing domba mereka semuanya mati yang sulung. Tapi di hadapan orang Israel, bahkan anjing pun gak berani menggonggong. Saudara, dulu mereka budak, dipermalukan di hadapan semua orang. Sekarang ketika mereka jadi anak, nama mereka diangkat. Yang pertama kali terjadi apa saudara? Pemulihan di keluarganya. Semua anak sulungnya selamat. Benar gak? Itu tadi kan kata kemuliaan, kehormatan terjadi. Kemudian apa? Kekayaan.
Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Laki-laki kumpulkan semuanya emas, kumpulkan semuanya perak. Hei, perempuan juga tidak tinggal diam. Firman Tuhan bilang apa? Tapi tiap-tiap perempuan, gitu ya. Perempuan itu bukan tukang kumpul saja, tapi juga tukang pungut. Meminta kepada tetangganya dan perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak, kemudian apa lagi? Emas, kemudian kain. Jadi saudara kebayang gak ketika mereka keluar dari Mesir, ini bukan sekumpulan gembel yang tidak punya apa-apa. Ini sekumpulan rapper. Saudara pernah lihat rapper jalan di red carpet, saudara? Emasnya berapa kilo, benar gak? Bajunya, hey, high heel, kebayang ya ibu-ibu pada waktu itu keluar high heelan saudara. Jalan dari Mesir. Tuhan memulihkan rasa malu mereka. Ketika kemuliaan turun atas engkau, maka berkat bangsa-bangsa beralih kepada engkau. Tetapi gelap sedang terjadi di Mesir saudara. Gelap sedang terjadi di Mesir. Mereka belum selesai nangis. Ketika tante datang. Itu minta emas, minta baju. Ambil. Orang lagi nangisin anaknya yang sulung mati saudara. Empat 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun, kata firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Pakaianmu gak menjadi rusak. Dan kasutmu tidak menjadi rusak. Even kasutmu sekalipun. Wah, tahu gak saudara? Dulu kita kalau selalu dapat proyek ya, saya dulu gitu, kalau dapat proyek, aduh proyek ini gede banget. Terima kasih Tuhan. Saya pernah dapat proyek 1 tahun. Kami gak terima proyek yang lain. Hanya proyek itu saja, saking besarnya. Kami gak terima yang lain. Tapi dalam pikiran saya begini, nanti ada lagi gak ya seperti ini? Tuhan, aku pengen yang besar lagi seperti ini. Saudara perhatikan, firman Tuhan katakan, bahkan Tuhan sustain berkatnya selama 40 tahun. Bajumu gak rusak, kasutmu gak rusak. Wah, 40 tahun perjalanan dari Mesir, saudara, sampai ke tanah Kanaan. Lihat saudara, jikalau terang Tuhan, kemuliaan Tuhan terbit atasmu, ini gak main-main saudara. Lalu dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas. Wah, yang saudara lihat begini-begini itu sudah pernah terjadi saudara. Keluar dari Mesir itu sudah pernah terjadi saudara. Mereka keluar sambil jalan nimbang emas. Emasmu berapa? Emas saya dong. Kebetulan nama saya Mas Ari. Mas Ari kan 100 kilo. Dan di antara suku-suku tidak ada yang tergelincir. Tuhan jaga kesehatan mereka. Foto Daniel ini saudara. Tuhan pelihara kesehatan mereka. Jadi saudara lihat kemuliaan Tuhan. Keluarga mereka dipulihkan, amin. Amin. Anak sulung mereka diselamatkan, amin. Lalu yang kedua apa? Kekayaan, berkat orang Mesir dipindahkan kepada orang Israel. Lalu kemudian yang ketiga apa? Kesehatan, tidak ada satu kaki mereka pun yang tergelincir. Bahkan dalam ayat yang lain dibilang betis mereka gak sakit saudara. Bayangkan 40 tahun jalan gak sakit. Bagi saudara yang pernah ke Israel, saudara mengerti apa yang saya maksud. Gak sakit jalan selama 40 tahun. Mereka berjalan bukan di tanah yang lembut, tetapi jalan di padang gurun. Kesehatan terjadi atas tubuh mereka. Masa sih seperti itu? Perhatikan kata kita pengkhotbah. Pengkhotbah sudah menuliskannya. Saudara suka bingung sih melihat orang di Instagram. Kenapa nih orang jahat? Ini orang-orang jahat ya. Hidupnya sembarangan, mabok-mabokan. Bangga, saat ini orang bangga menunjukkan bahwa saya transgender. Saya ini lahir, saya gak mau perempuan. Saya maunya jadi laki-laki. Saya ini laki, tapi sambil marah-marah, tapi berotot.
Dia tunjukkan bahwa saya ini memang harusnya jadi laki-laki, bukan perempuan. Kenapa mereka diberkati, saudara? Orang yang menghina Tuhan, mereka diberkati. Orang yang flexing di TV itu, saudara, yang dengan gampangnya beli rumah puluhan miliar, lakukan itu. Kok orang jahat ini diberkati? Perhatikan apa kata Salomo. Karena kepada orang yang dikenannya, siapa itu orang yang dikenannya? Ayo dong, siapa orang yang dikenannya? No, bukan saya. Siapa orang yang dikenannya? Namanya siapa, saudara? Namanya siapa? Hah? Ayo dong, yang lain gak confident, saudara gak dikenan sama Tuhan. Kepada orang yang dikenannya, siapa itu? Siapa itu? Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tapi orang berdosa ditugaskannya, saudara tahu gak? Untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikan kepada orang yang. Jadi kalau saudara lihat orang yang di Instagram seperti itu, simpan tuh uang ya, itu punya saya Tantahan itu uang, jangan digas, itu punya saya. Jadi saudara jangan iri melihat orang yang seperti ini. Itu berkat bagi orang yang dikenan Tuhan. Siapa itu, saudara? Tugasnya mereka saat ini untuk ngapain? Menjaganya, karena semua berkat bangsa-bangsa akan diberikan kepada siapa? Kepada gereja Tuhan, saudara dan saya. Amin. Amin. Itu berkat bagi orang benar. Amin, saudara. Jadi jangan cemburu melihat orang-orang yang seperti itu. Atau saudara bukan cemburu, saudara malah larut. Wah iya ini lucu ya. Ini dia berkat bagi orang benar. Yesus yang tidak berdosa dibuatnya menjadi dosa, supaya saudara yang berdosa dibenarkan. Dan sebagai orang yang benar, kemuliaan Tuhan terbit atas saudara. Apa itu? Pemulihan bagi keluargamu. Katakan amin dengan suara keras. Pemulihan atas keluargamu. Amin. Pemulihan atas anak-anakmu. Amin. Amin. Pemulihan atas pernikahanmu. Amin. Amin, amin saudara. Amin. Amin. Pemulihan atas keluarga saya. Pemulihan atas orang tua saya. Lalu kemudian yang keduanya, berkat bagi bangsa-bangsa akan beralih kepadamu. Berkat bagi bangsa-bangsa akan beralih kepadamu. Amin. Amin. Kesehatan atas tubuh bagi orang-orang yang dibenarkan. Itu adalah bagian saudara dan bagian saya. Amin. Mari kita sambil bangkit berdiri, kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Justru saudara, ketika saudara melihat dunia ini semakin gelap, justru saudara harusnya semakin tersenyum, bukan semakin khawatir. Karena kemuliaan Tuhan sedang terbit atas saudara. Amin. Kemuliaan Tuhan sedang terbit atas hidup saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Kalau saudara percaya, mari angkat kedua tanganmu. Aku berdoa untuk setiap janji firman Tuhan. Kami mau mempercayainya. Aku berdoa pemulihan atas keluargamu. Kau akan melihat anak-anakmu datang. Kau akan melihat anak-anak perempuanmu. Kau akan melihat orang tuamu. Kau akan melihat keluargamu dipulihkan. Penggenapan janji Tuhan ini terjadi. Kau akan melihat kesehatanmu dipulihkan seperti Raja Wali, diperbaharui seperti Raja Wali. Kau akan melihat penggenapan janji Tuhan ini. Oleh bilur-bilur Yesus kau menjadi sembuh. Dan yang ketiga, pemulihan dalam finansialmu. Kau akan melihat berkat bangsa-bangsa beralih kepadamu. Kau menjadi orang yang dipercaya. Kau akan bertemu dengan orang-orang yang mempercayakan keuangannya kepada engkau. Kau akan melihat
transfer harta bangsa-bangsa terjadi di dalam hidupmu. Kami mau terima janji firman Tuhan ini. Kami mau mempercayai janji firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan setiap kami. Sehingga kami memiliki pengharapan akan masa depan kami yang baik. Memiliki pengharapan yang baik untuk pekerjaan kami, bisnis kami, keuangan, keluarga, kesehatan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Turunkan tangan saudara. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Saudara dapat menyiapkannya. Sebelum Tuhan Yesus diserahkan, dia berkumpul dengan murid-muridnya. Dia mengambil roti, memecahkannya. Lalu dia berkata, roti ini adalah tubuhku yang terpecah untuk engkau. Saudaraku, ketika engkau memakan roti yang ada di tangan kananmu, kau sedang menerima karya keselamatan Kristus. Kau sedang menerima kesembuhan karena tubuh Tuhan Yesus dipukul dan meninggalkan bilur-bilur. Kau sedang menerima berkat karena tubuh Tuhan Yesus naik kayu salib telanjang. Dia yang kaya dimiskinkan supaya kita yang miskin menerima kelimpahan. Mari sama-sama kita memakan roti yang ada di tangan kanan kita. Lalu dia mengambil cawan yang berisi anggur dan dia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang menggantikan perjanjian yang lama. Perjanjian yang lama mencari-cari dosa kita sampai keturunan yang ketiga dan keempat. Tapi perjanjian yang baru ini menguduskan engkau satu kali untuk selama-lamanya, sehingga engkau layak menjadi anak Allah, ahli waris kerajaan surga, dan memanggil dia Aba, ya Bapa. Mari sama-sama kita meminumnya. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau dipukul supaya kami diselamatkan. Kau dihina supaya kami dipermuliakan. Kau dibuat sengsara supaya kami dibenarkan dan menerima kebaikan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang sudah Kau lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Siapa yang percaya bersama-sama dan saya mengatakan amin, amin, amin. Silakan duduk saudara, silakan. Shalom Bapak Ibu. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita memberi, saya mau share satu firman Tuhan, boleh ditampilkan? Mari kita baca bersama-sama, 3-4. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Mungkin kalimatnya agak rumit dimengerti ya. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, kata firman Tuhan ya. Suka memberi, dan dengan demikian, kalau menurut Message Bible dikatakan, dengan demikian mereka membangun harta di sorga. Mereka mengumpulkan harta yang tidak akan habis, dan dengan begitu mereka memiliki kehidupan yang sebenarnya. Nah katanya, ternyata ketika orang memberi itu berbicara mengenai kehidupan. Kenapa ketika kita memberi, kita perlu melakukannya dengan sukacita? Karena ketika saudara memberi, saudara sedang mengumpulkan harta yang gak habis. Yaitu harta di sorga, mengengat dan karat tidak bisa menghancurkannya.
Kenapa kita perlu mengumpulkan harta di surga? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Supaya hati saudara tetap berada di dalam kekekalan, saudara perlu menaruhkan harta saudara pada juga kekekalan. Amin saudara. Karena kalau saudara nggak taruh harta saudara di situ, maka hati saudara juga nggak di situ. Saya punya barang yang saya beli sendiri dengan uang saya. Saya ambil contoh ini ya. Salah satunya itu saya punya gitar yang saya beli sendiri. Nggak terlalu mahal gitarnya, harganya sekitar 2 juta, 3 juta gitu ya. Tapi gitar ini sangat saya rawat karena saya pakai duit saya sendiri. Nah 1 bulan yang lalu saya dapat gitar yang harganya 5 kalinya. Tapi gitar ini ya saya rawat. Tapi nggak seperti yang murah itu, karena apa? Ini bukan uang saya yang saya keluarkan, harta saya nggak saya spend untuk ini. Akhirnya yang saya rawat itu yang saya beli. Sama seperti saudara, ada 2 handphone, ini handphone Bang Oto dan ini handphone saya. Handphone saya harganya 2 juta, handphone Bang Oto harganya 10 juta. Dia taruh handphonenya di atas handphone saya, pasti saya pindahin, handphone saya dong yang di atas. Bukan karena mahalnya, karena lebih berharga walaupun lebih murah, tapi lebih berharga buat saya. Nah begitu juga dengan kita Bapak Ibu Saudara, kita perlu memberi dengan sukacita. Karena kita sedang mengumpulkan hati dan pikiran kita kepada kekekalan melalui harta yang kita kumpulkan pada kekekalan. Amin saudara. Jadi kalau saudara uang kita spend hanya untuk ke gadget, seperti saya misalnya ke alat musik, yang saya omongin pasti alat musik. Nanti Tuhan datang alat musiknya tinggal semua di bumi saudara. Kalau saya ngomong tentang saya selalu pergi liburan, maka tempat liburan itu nanti habis ketika Tuhan datang. Tapi ketika saya mengumpulkan harta saya di sorga, semua pikiran saya, omongan saya, tindakan saya tentang kekekalan. Amin saudara. Mari kita memberi dengan sukacita. Hari ini kita memberikan Heart for the House kita. Boleh ditampilkan nomor rekeningnya buat saudara yang ingin memberi, ingin transfer, mari kita persiapkan hari ini kita memberi Heart for the House kita Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Saudara bisa transfer ke sini. Firman Tuhan berkata ada persembahan persepuluhan, ada persembahan khusus. Nah persembahan khusus di GKKD Shouters itu adalah Heart for the House. Saudara jangan sisihkan, tapi persiapkan yang terbaik. Karena ketika saudara memikirkannya dan saudara memberikan harta saudara, maka pemikiran saudara ada pada kekekalan. Amin Bapak Ibu, itu otomatis kata firman Tuhan. Jadi orang tidak memberi dengan khawatir karena pikirannya ada pada kekekalan dan selama dia ada di sini, pemberiannya itu justru dilipat gandakan. Ia menyediakan benih bagi penabur dan juga roti untuk dimakan, menyediakan benih bagi kamu dan yang melipat gandakannya. Jadi bersama Tuhan, saudara diberkati bukan hanya di kehidupan yang sekarang, tapi juga di kehidupan yang akan datang. Amin saudara. Bisa saudara persiapkan transfer saudara, atau saudara bisa transfer sekarang sebelum kita mempersiapkan persembahan biasa nanti yang akan dikumpulkan oleh para ushers. Saudara mari kita berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari melakukan Heart for the House kita dengan sukacita saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persembahan kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Engkau luar biasa. Kami memberi dengan sukacita karena kami tahu kami memberi untuk kekekalan dan pikiran kami untuk kekekalan. Dan kami tahu pemberian kami dilipat gandakan. Mari kita ucapkan statement iman kita. Kami percaya bahwa Ia yang kaya rela menjadi miskin, supaya kami yang miskin menjadi kaya. Kami percaya setiap benih yang kami tabur adalah benih yang terbaik, yang pasti menghasilkan 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Kami siap memberi dengan hati penuh sukacita. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bagi saudara yang saat ini sedang menonton lewat YouTube, saudara juga dapat memberikan Heart for the House, memberi untuk rumah Tuhan yang kita lakukan 1 kali setahun
yaitu di bulan 3 dan bulan 4 memberikannya untuk rumah Tuhan untuk pekerjaan besar yang sedang kita lakukan, yaitu persembahan khusus yang jumlahnya khusus kita persiapkan. Saudara juga bisa mensupport pemberitaan Injil Kasih Karunia ini melalui Heart for the House yang saudara berikan. Ini adalah persembahan khusus sekali setahun yang kita bawa. Mari sama-sama bagi jemaat Tuhan yang ada di Jars of Clay, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kebajikan dan kemurahan dari Tuhan kita itulah yang akan mengikuti engkau sepanjang hidupmu. Persekutuan dengan Roh Kudus akan meneguhkan engkau bahwa mata Tuhan tertuju kepadamu bukan untuk mencari dosa dan pelanggaranmu, tapi untuk melimpahkan engkau dengan kasih dan rahmat-Nya. Diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kandunganmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah bisnismu, pekerjaanmu, studimu, diberkatilah pelayanan yang Tuhan percayakan kepada engkau. Saudaraku, kita akan naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan menjadi ekor, yang memberi dan bukan yang meminta-minta, supaya melalui perbuatan baik yang kita lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita baca bersama-sama statement iman kita. Kami percaya, kami telah dikuduskan, telah dibenarkan, telah disucikan. Kami percaya kami dikasihi, diberkati berkelimpahan dan sehat. Kami adalah pemenang.